Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan dan memberikan video tentang pemeriksaan initial assessment. Di sini kami beranggotakan ada 11 orang, yaitu ada Devi, Dita, Diana, Dinda, Eka, Emma, Evanda, Fatona, Fitria, Gabriela, dan Hastomo. Oke, baiklah, langsung saja. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita lihat adakah cedera servikal atau tidak. Ciri-ciri cedera servikal yaitu adanya multitrauma dan adanya perdarahan dari klavikula ke hidung. Lalu, jika ada cedera servikal kita pasangkan nekolat. Kita melihat Fleischer Empil, di mana kita melihat, mendengar, dan merasakan. Kita melihat pengembangan dadanya simetris atau tidak, dan kita mendengar dan merasakan hembusan nafasnya. Jika pernafasannya gargling, kita lakukan suction. Setelah kita lakukan suction, kita miringkan pasien ke satu arah. Pemeriksaan baik. Kita cek dulu apakah pasien sesak nafas atau tidak. Apabila pasien sesak nafas, langsung kita berikan oksigen. Dengan oksigen social breathing. Oksigennya 15 liter. Permisi ya Pak. Pasien sudah diberikan oksigen, tetapi pasien masih sesak nafas, maka kita cek toraksnya. Kita selanjutnya buka baju pasien. Mohon maaf ya Pak. Dadanya simetris, terus juga sesak nafasnya kelihatannya dangkal. Terus kita akan auskultasi. Sonor, hipersonor. Dari hasil auskultasi ternyata pasien negatif dan hasilnya hipersonor. Pasien tidak dicurigai hipertoraks, yaitu terperangkapnya udara di dalam paru-paru. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya ya Pak ya, yaitu pemeriksaan sirkulasi. Yaitu saya akan melihat adakah perdarahan atau tidak pada tubuh Bapak. Apakah ada perdarahan Bapak? Iya ada. Ada di mana Bapak? Di kaki samping kanan. Oh kaki. Sakit ya Pak ya? Au. Oh ya. Yaitu ciri-ciri kalau ada perdarahan atau luka adalah tidak ada nadinya tidak teraba sama akwalnya dingin. Terus sebelum kita melakukan pembalutan dan pembidean, langkah pertama adalah kita harus melakukan pembidean dan pembalutan pada luka. Sebelumnya kita akan menghentikan perdarahan dulu dengan menggunakan kasar dan membersihkan pendarahan. Iya. Sudah menghentikan perdarahan dengan kasar, lalu kita melakukan pembalutan atau pembidean. Kita melakukan pembalutan dengan menggunakan kain yang bersih atau steril, atau bisa menggunakan penyedot juga. Yang penting kainnya bisa membalut dengan erat, jangan terlalu longgar namun jangan terlalu ketat juga, biar aliran darahnya bisa mengalir.
kita cek apakah longgar atau keketatan pas ya. Udah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar ya Pak ya. Saya akan membereskan alat-alat terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan disability atau mengecek kesadaran Bapak. Saya akan melakukan pengecekan ya, yaitu AMV, yaitu AS, motorik sama verbal. Yang pertama saya akan melakukan pengecekan pada mata Bapak ya Pak ya. Nanti kalau Bapak saya panggil, kalau respon berarti Bapak nilainya 2. Pak. Iya. Ya, Bapak melihat ya Pak ya. Iya. Yaitu selanjutnya saya akan memeriksa pupil Bapak. Bisa lihat ke atas Bapak? Mengerti arahan dari saya? Bisa. Lihat ke atas dan ikutin lampu ya Pak ya. Ya, Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan verbal, yaitu nanti kalau Bapak merespon saya dan menjawab atau merintih kesakitan, berarti nilainya 2. Kalau tidak ada respon atau tidak merintih kesakitan, nilainya 1 ya Pak ya. Pak, apakah sakit? Au. Oh iya, berarti nilainya 2 ya Pak ya, karena Bapak merintih kesakitan di area bagian kaki sebelah kanan. Akan melakukan pemeriksaan motorik ya Pak ya, dengan cara, bisakah Bapak menggenggam tangan saya? Bisa. Bisa ya Pak ya. Apakah sakit Pak? Au. Baik. Motorik Bapak adalah nilainya 5 ya Pak ya, karena Bapak bisa menggenggam tangan saya dan menjauhi saat saya memberikan respon atau memberikan rangsangan jari pada kaki Bapak. Baik ya Pak ya. Saya Devi Wulandari, P18070 dari kelompok 2 ingin melakukan tindakan exposure dan Foley kateter. Tindakan yang pertama, kita melakukan tindakan exposure. Tujuannya untuk mengetahui jejak yang tadi tidak kelihatan. Langkah yang pertama untuk melihat jejak yaitu membuka baju pasien atau mengguntingnya supaya kita bisa melihat. Beri pasien selimut supaya tidak hipotermi atau kedinginan. Mohon maaf ya, buka dulu. Tindakan yang kedua, Foley kateter, yaitu pemasangan kateter di uretra pasien. Sebelumnya, periksa dulu apakah di pasien mengalami ruptur uretra. Jika pasien mengalami ruptur uretra, kita tidak bisa untuk pemasangan kateter. Tetapi jika pasien tidak mengalami ruptur uretra, kita bisa melakukan pemasangan kateter. Yang selanjutnya kita pemasangan kateter pada pasien. Sudah selesai kita pemasangan kateter pada pasien. Apabila pasien mengalami fraktur dingin kiri ravin eye, pendarahan dari hidung, dari
dari hidung ke telinga tidak bisa dilakukan pemasangan NGT. Apabila pasien tidak mengalami pendarahan dari hidung ke telinga, boleh dipasangkan NGT. Alat-alat untuk pemasangan NGT yaitu selang NGT, handscoon bersih, plaster, jeli, gunting, perlak, dan spet. Karena ini keterbatasan alat, jadi tidak bisa memasangkan alatnya. Dan untuk heart monitor harus mewaspadai aritmia yang mengancam nyawa. Saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada ibu ya Bu. Yang pertama saya akan melakukan tindakan pemeriksaan TTV ya Bu. Saya akan tensi ibu terlebih dahulu. Ya Bu. Oh ya, untuk hasilnya tinggi, lumayan tinggi ya Bu, 150/80. Selanjutnya saya akan mengukur suhu ibu menggunakan termometer dan mengukur pernafasan pada ibu selama 1 menit ya Bu, dan menunggu hasilnya termometer berbunyi. Untuk pernafasannya normal ya Bu, 28 kali per menit, dan suhunya juga normal 37 ya Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa denyut nadi ibu selama 1 menit juga. Oh ya, hasilnya juga normal ya Bu, 102 kali per menit. Baik, yang kedua saya akan melakukan tindakan pemeriksaan kepala ya Bu. Untuk bentuk kepalanya ibu mesosoval, simetris, dan rambutnya agak kotor ya Bu. Lalu yang ketiga saya akan melakukan pemeriksaan pada muka. Yang pertama untuk mata, palpebranya tidak ada edema, konjuntivanya juga tidak ada anemis, lalu seleranya juga tidak ada iktera. Lalu pupilnya isokor ya Bu, dan tidak menggunakan alat bantu penglihatan. Lalu selanjutnya hidung ibu bersih, lalu pernafasan cuping hidung dan tidak ada lebam ya Bu. Selanjutnya mulut, mukosa bibir ibu kering dan pecah-pecah ya Bu. Lalu giginya ibu tampak komplit, masih komplit. Dan yang terakhir telinga, kelihatan tidak ada gangguan pendengaran. Lalu yang keempat, yang terakhir, pemeriksaan pada leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan tidak ada benjolan. Permisi Pak, di sini saya Prawata Sutomo yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak yang bertujuan untuk melihat apakah kondisi Bapak adanya gangguan atau tidak. Sebelumnya apakah ada yang dikeluhkan gitu? Saya punya kaki Pak, sedikit sakit ini Pak. Cuma kaki ya? Oke. Baiklah, izinkan saya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak. Bisa tolong dibuka bajunya terlebih dahulu. Saya melakukan pemeriksaan fisik pada pemeriksaan dada, perut, ekstremitas atas tangan, kaki. Boleh dibuka? Buka seperti ini aja? Iya, seperti itu. Sudah Pak? Sudah. Dilihat di sini bentuk dada simetris, tidak adanya itu bekasnya luka. Di sini apakah ada nyeri tekan Pak? Enggak ada Pak. Enggak ada. Lalu kita lakukan perkusi pada bagian. Oke, bunyi. Baik.
lakukan jantung, angkat juga jantung. Baik, kita lakukan Normal nih Pak. normal, nggak ada tumpukan cairan pada paru-paru bapak. Untuk batas jantungnya juga normal. Mantap Pak. Baik, tarik nafas bapak. Bisa. Baik, tarik nafas bapak. Baik, tarik nafas bapak. Baik, tarik nafas bapak. Baik, lagi bapak, tarik nafas. Baik, tarik nafas lagi pak. Baik, untuk suara paru-paru bapak bersih, tidak ada penumpukan cairan pada paru-paru bapak. Untuk suara bunyi jantungnya juga baik, duduk bunyi jantung 1 loop dan bunyi jantung 2 loop. Siap. Baik, lalu kita baik bapak, di sini saya melakukan pemeriksaan pada perut bapak, apakah dulu? Monggo. Siap. Pertama kita lihat tidak adanya asites atau itu penumpukan cairan pada perut. Lalu kita lakukan auskultasi. Baik, untuk bunyi ususnya normal. Siapa? Sakit tidak? Tidak Pak. Sakit tidak? Enggak Pak. Tidak. Baik. Untuk bunyinya juga normal, bisa ditutup lagi bapak. Oke. Sudah. Misi bapak, di sini apa bapak mempunyai itu mempunyai hemoroid atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Oh ya. Baik, sini sama bergemih itu normal? Normal. Normal juga. Baik, tangannya bisa diangkat? Begini Pak. Bisa digerakin gitu? Bisa. Di sini angkat? Bisa. Oh bisa. Satunya? Ya, gerakin bebas. Angkat? Oh bisa, baiklah. Baiklah, kita sekarang kaki bisa digerakkan pak. Yang mana Pak? Kakinya dua-duanya sebelah. Buka dulu. Ya, buka dulu. Yang mana Pak? Yang kanan dulu digerakkan. Yang kanan ini agak sakit Pak. Sakit. Oh begitu. Yang kiri. Baiklah, saya beri tekanan ya pak. Oh baik, tidak kuat ya. Iya Pak. Baik, tidak kuat. Baiklah Bapak, di sini kekuatan otot kaki Bapak berada di angka 3, berarti itu tidak bisa digerakkan tapi tidak mampu melawan adanya beban. Oh iya Pak. Baiklah Bapak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan. Bagaimana apa yang dirasakan oleh Bapak? Ya, tadi sudah dapat informasi dari Bapak bahwa anggota tubuh saya yang lainnya selain kaki itu baik-baik saja, sudah puas Pak. Kalau begitu, baiklah, sehingga saya di sini kembalikan station. Apa nanti kalau ada bisa keluarganya bisa minta tolong ke station. Iya Pak. Baik. Makasih Terima Pak. kasih. Nih. Wes guys. Pertama kita lihat tidak adanya asites atau itu penumpukan cairan pada perut. Lalu kita lakukan auskultasi. Baik, untuk bunyi ususnya normal. Siapa? Sakit tidak? Tidak Pak. Sakit tidak? Enggak Pak. Tidak. Baik. Untuk bunyinya juga normal, bisa ditutup lagi Bapak. Oke. Sudah. Misi Bapak, di sini apa Bapak mempunyai itu mempunyai hemoroid atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Oh ya. Baik, sini sama bergemih itu normal? Normal. Normal juga. Baik, tangannya bisa diangkat? Begini Pak. Bisa digerakin gitu? Bisa. Di sini angkat? Bisa. Oh bisa. Satunya? Ya, gerakin bebas. Angkat? Oh bisa, baiklah. Baiklah, kita sekarang kaki bisa digerakkan Pak.
Yang mana Pak? Kakinya dua-duanya sebelah. Buka dulu, Pak. Buka dulu. Yang mana Pak? Yang kanan dulu digerakkan. Yang kanan ini agak sakit Pak. Sakit. Oh, begitu. Yang kiri. Baiklah. Saya beri tekanan ya Pak. Oh, baik. Tidak kuat ya. Iya Pak. Baik, tidak kuat. Baiklah Bapak, di sini kekuatan otot kaki Bapak dari angka 3 berarti itu tidak bisa digerakkan tapi tidak mampu melawan adanya beban. Oh, iya Pak. Iya. Baiklah Bapak, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan. Bagaimana apa yang dirasakan oleh Bapak? Ya, tadi sudah dapat informasi dari Bapak bahwa anggota tubuh saya yang lainnya selain kaki itu baik-baik saja, sudah puas Pak. Kalau begitu, baiklah, sehingga saya di sini kembalikan ke station. Apa nanti kalau ada bisa keluarganya bisa minta tolong ke station. Iya Pak. Baik. Makasih Terima Pak. kasih. Nih. Apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit dahulu? Tidak. Oh baik Bu, nanti kalau tidak ada, ya selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan darah vena ya Bu, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada penyakit pada tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, baik Bu. Mari kita mulai ya Bu. Di sini saya sebagai tourniquet, pengganti tourniquet. Saya pakai kapas. Inisial asesmen dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.